Halo Sobat Maestro, apa kabar? Senang sekali kita hari ini bisa berkumpul. Boleh dadah-dadah dulu semuanya. Kali ini podcast yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena hari ini podcastnya Maranatha X Maestro Podcast. Jadi kita kembali lagi dalam program khusus Maranatha X Maestro Podcast. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Ini kayak di acara ya sebetulnya. Tapi senang sekali saya Ricky Hans berada di lokasi Universitas Kristen Maranatha nih Sobat Maestro ya. Tepatnya sekarang kita sedang berada di gedung B lantai 5 ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, di mana kita nih akan kembali membahas nih Sobat Maestro mengenai topik inspiratif terkait dengan dunia seni rupa dan juga desain. Wah, seru ya. Topik yang akan kita angkat ini adalah mengenai prospek perkuliahan di Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan kemudian juga kita akan berbicara bagaimana karir menjadi seorang desainer, baik dari desain komunikasi visual, interior, ataupun juga arsitektur hingga fashion bersama dengan seni rupa murni juga, karena apa ya, bisa dibilang perkembangannya di Indonesia nih luar biasa ya. Dan oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh mengenai apa saja yang akan kita bicarakan nanti, ini sudah ada 2 tamu istimewa ya Sobat Maestro. Bersama dengan yang pertama, saya mau memperkenalkan Ibu Irena STMkom selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD Maranatha. Halo. Halo semuanya Sobat Maestro. Asik. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya itu adalah ada Ibu Josephine SSN MDS selaku Ketua Program Diploma 3 Seni Rupa dan Desain atau dikenal dengan Fashion Design Universitas Kristen Maranatha. Halo. Halo Sobat Maestro. Asik. Ya, gini nggak sekalian tepuk pramuka? Ulang tahunan. Ulang tahunan sekalian. Halo, apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Puji sehat. Aku manggilnya Ibu Iren. Ya. Dan Ibu Josephine. Ya, Josephine. Kak juga boleh. Oh, Kak. Oke, ya. Kak Josephine. Boleh nggak? Ibu dan Kak. Boleh saya Kak juga nggak? Oh iya, boleh Kak. Ya. Kan sobat soalnya. Oh ya, sobat. Oke. Jadi gimana, Kak atau Ibu nih saya? Iya. Boleh lah. Boleh ya, Kakak atau Ibu ya. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu pastinya seputar fenomena yang ada di Indonesia sendiri dan juga dunia mengenai apa? Mengenai prospek menjadi seorang desainer. Kira-kira tuh di masa sekarang tuh seperti apa sih kira-kira ya prospek ke depannya? Saya dulu yang jawab. Tentu. Oke. Ya, boleh penonton dulu silakan. Maaf terlalu banyak bercanda kita ya. Tapi terima kasih Kak Riki untuk kesempatan kita bisa berbagi ya sore ini ya, karena memang topik-topik yang ingin kita bicarakan termasuk salah satunya tadi menjadi seorang desainer ya. Desainer apapun itu sebetulnya sekarang makin jadi sesuatu yang hot ya, seksi gitulah jadi desainer gitu ya. Kenapa? Karena desain itu adalah suatu keilmuan yang menjawab kebutuhan manusia gitu. Jadi desain itu kita ketemu di mana-mana, dari ujung kepala, ujung kaki sampai ke ujung mangkok sambal di ayam goreng kremes gitu ya. Kalau sambalnya nggak merah merona, ya warnanya coklat, kering, hitam itu pasti nggak menarik untuk dimakan gitu ya. Tapi biarpun sambalnya mungkin nggak ada, sambalnya nggak ada kurang nikmat gitu misalnya, tapi warnanya cerah, merona gitu ya. Nah itu pasti orang langsung tergiur untuk makan. Nah jadi sadar atau nggak sadar desain itu ada di segala aspek dalam kehidupan kita. Dengan adanya pandemi ini, kita berharap memang pandemi ini segera bisa terlewati lah ya. Tapi saya rasa pandemi ini akan memaksa orang itu berubah secara aktivitas. Jadi pasti walaupun sekarang udah mungkin lebih sering bisa ketemu, tapi lebih banyak kerja di rumah, kerja di kantor secara lebih bisa onsite, long distance gitu, itu kayaknya nggak akan terlalu banyak berubah ya. Nah sehingga desain itu jadi makin mendekat ke kita sekarang gitu loh. Ya jadi kita makin menikmati space kita sendiri gitu. Kalau dulu mungkin saya kerja di rumah, meja kerja di rumah, saya pergi ke kantor. Ya mungkin yang saya lucu-lucuin meja kantor saya gitu ya gitu. Nah tapi karena sekarang kita beraktivitas di rumah, ya mungkin saya tambah tanaman, kasih hiasan yang lucu, bolpennya lebih saya milih daripada yang biasanya. Jadi karena sekarang kita memang skop ruangnya itu semakin limited, kita lebih pengen manjain mata sama hati gitu. Jadi bisa sesuatu yang ada di sekitar kita termasuk yang kita gunakan ya itu. Nah jadi makin ke depan desainer itu makin diulik.
terutama teman-teman yang desain grafis misalnya salah satunya, atau bergerak di videografi, atau kayak sekarang kita podcast gitu. Dulu podcast tuh berapa sering sih orang lihat podcast gitu ya. Nah sekarang juga dengan mengedit itu kan mengedit suatu desain filmnya itu sendiri gitu. Nah jadi yang namanya desainer ke depan itu bakal semakin merajalela gitu ya. Dan segala bidang, jadi jangan heran kalau akan muncul profesi-profesi baru yang dulunya mungkin nggak biasa ada ya, yang kita bicara user interface, user experience, itu akhirnya ke semua bidang. Kira-kira kayak gitu. Oke, berarti ya bisa dibilang cukup menjanjikan, bukan cukup ya, menjanjikan sekali ya. Sangat menjanjikan dan kayaknya nggak akan habis-habis selama kita pandai mencari kesempatan ya gitu. Karena akan muncul yang tadi saya bilang profesi-profesi baru, kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin dulu nggak ada. Nah, itu artinya sebetulnya butuh sekolah atau bisa dibilang bangku kuliah yang memang concern di bidang itu sebetulnya ya. Sangat. Nah, sangat sekarang yang ingin saya tanyakan adalah apa nih yang menarik dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Maranatha sendiri? Ya. Jadi untuk menjawab tantangan-tantangan perubahan ke depan, maksudnya FSRD itu udah ada sebelum ada COVID ya gitu. Jadi COVID itu mempercepat perubahan. Nah, jadi apa yang menarik? Sebetulnya kalau kita lihat itu desain itu lama-lama borderless. Borderlessnya secara keilmuan juga gitu ya. Jadi kayak sekarang saya nih sebetulnya latar belakang saya arsitektur interior gitu. Tapi sekarang nggak mungkin saya mendesain suatu ruangan itu tanpa teman-teman dari grafis atau dari seni murni nih. Kayak ruangan ini jadi cantik sekali kan ya, ruangan art space ya. Nah jadi lalu masuk lagi ke teknologi gitu ya. Nah jadi borderless antar keilmuan. Nah FSRD itu kalau sekarang Sobat Meso dengar programnya Mas Menteri itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan bangga saya mengatakan bahwa FSRD Maranatha sebelum ada MBKM kita sudah merdeka duluan. Wadaw. Kenapa? Karena dari sejak didirikannya Fakultas Seni Rupa Desain itu mahasiswa yang berkuliah di sini itu memang wajib mengambil 1 tahun mata kuliah di program studi lain di FSRD. Jadi misalnya saya interior, saya boleh milih nih, saya mau ngambil 1 tahun studio utama di DKV atau di fashion atau di seni murni, sama seperti peminatan kita gitu ya. Jadi kami punya alumni yang luar biasa, salah satunya itu punya cerita dia itu setelah lulus keterima di perusahaan garment. Nah perusahaan garment dia langsung jadi kepala gitu karena dia itu ngambil yang tadi itu lintasnya itu ngambil ke fashion. Lalu dengan acara Evolusia ini, peragaan busana, itu juga kami mendorong semua mahasiswa itu nggak cuma sendirian. Jadi dia selalu melibatkan semua mahasiswa dan dosen program studi di lingkup FSRD. Jadi dia udah ngambil fashion, udah ngerti cara ngedesainnya, ngerti trennya, sampai bisa bikin peragaan busananya. Dia tahu how to run fashion show gitu. Jadi dia langsung diangkat jadi kepala di sana. Nah, jadi dia lulusan DKV ya gitu. Nah, jadi grafisnya udah pasti kepake lah. Nah, jadi itu cita-cita sukses kenapa lulusan FSRD itu begitu beres, dia itu bisa langsung mendalami bahkan punya kesempatan yang bagus sekali di industri gitu. Karena lebih komprehensif lah ilmunya seperti itu. Oke, berarti tadi ada satu kebebasan 1 tahun ya yang untuk milih itu tadi ya. Iya. Sebetulnya kenapa sih muncul ide seperti itu gitu? Apakah hanya sekedar untuk ya supaya dapat pengalaman sekaligus nanti melengkapi dia ketika dia terjun di dunia pekerjaan gitu? Ya, karena founding fathers kita itu visionnya udah jauh sekali ke depan ya. Jadi dia memang sudah melihat bahwa nantinya desain itu tidak terkotak-kotak gitu. We have to know all gitu. Nah, justru dengan adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita bisa lebih lagi kan gitu, nggak cuma di ranah desain, tapi kita buka ke bisnis, kita buka ke IT, kita buka ke kedokteran bahkan gitu ya. Karena desain itu juga punya satu fungsi yang bisa mencegah orang sakit gitu, mencegah orang stres gitu. Desain kursinya Mas Riki aja didesain supaya kita duduk berjam-jam itu nggak sakit punggung ya kalau kita duduknya betul ya gitu, di setelnya betul. Nah jadi sebetulnya desain itu sangat dekat dengan kualitas hidup. Jadi bukan cuma masalah indah-indah gitu, tapi memang bagaimana kita beraktivitas itu dijaga dengan desain yang baik. Oke, itu dia ya. Nah ini pasti Sobat Maestro pada penasaran nih. Ini kalau dibilang
aku bisa bebas nih ngambil ada yang lain nih di FSRD. Emang ada program studi apa aja sih kalau misalnya boleh di ini? Di FSRD sendiri ada 5 program studi saat ini. D3 seni rupa desain, fashion design utamanya, lalu S1 seni rupa murni. Oke. Yang di kita juga itu udah berevolusi ya. Jadi bukan lagi ngelukis, tapi udah multimedia ya kalau di kita. Nah, lalu kita juga punya S1 interior design. Kita sekarang lagi mendalami visual merchandising karena sekarang yang namanya online shopping itu sangat-sangat udah hip merajalela ya. tadi Merajalela. Nah, gimana supaya produk-produk itu ditampilkan dengan cantik. Nah, itu juga ada kolaborasi juga tuh sama fashion sama DKV juga ya gitu. Visual merchandise. Lalu di DKV kami ini kayaknya satu-satunya program studi swasta yang punya 4 konsentrasi. Jadi di kita kalau Sobat Maestro ngambil DKV itu ada periklanan, desain grafis, lalu ada fashion branding dan game grafis. Ya, jadi fashion branding itu kayaknya baru kita yang punya ya, karena menjawab ya ini kebutuhan akan perkembangan dunia industri fashion lah gitu. Lalu game grafis juga kita punya mitra-mitra dari multinasional yang bikin production untuk misalnya Cartoon Network, Disney Channel itu rekrutmen khusus ke Maranatha. Oh gitu. Nah makanya kita baru upgrade juga, kita punya lab yang canggih sekali cara untuk produksi animasi dan segala macamnya yang udah level multinasional lah gitu. Jadi kita dukung juga sama fasilitasnya. Oke, berarti unik banget ya sebetulnya program-program yang ada di Sangat unik. FSRD sendiri ya. Cukup banyak. Cukup banyak banget. ya. Oke, Dan baiklah. bisa lintas lagi kita. Nah, itu bisa lintas itu, Ya. tapi memang cuma 1 tahun itu aja ya. Karena kan dia juga harus punya porsinya sendiri dan sekarang dengan skema kurikulum yang baru, justru Mas Menteri itu memungkinkan mahasiswa itu untuk ambil 20 SKS malah ya 1 semester. Dia boleh magang selama 1 semester full, boleh kalau dia senangnya ngajar bisa ngajar gitu, senangnya neliti bisa neliti gitu. Jadi memang kurikulum kita ini sangat terbantu untuk desainer ya, calon-calon desainer dan juga seniman gitu loh, supaya apapun yang berkembangan di dunia itu bisa cepet ngikutin sehingga waktu lulus nanti ya udah siap gitu. Iya. Ya, dibutuhkan di industri lah. Ya, betul. Dan izin menambahkan juga, kurikulum kita itu selalu diupdate gitu ya setiap tahunnya berdasarkan perkembangan industri itu kebutuhannya apa. Kayak misalkan kalau di fashion itu selama ini kita juga menambahkan ada unsur-unsur digital gitu ya, kita invest untuk program baru gitu. Karena semakin kesini kebutuhan fashion nggak cuma sekedar apa yang bisa kita pakai secara physically kelihatan, tapi juga untuk virtually. Oh iya Gitu. betul. Jadi kayak misalkan, hanya untuk tampilan baju itu hanya untuk sosial media aja, ya kenapa dia harus beli baju fisiknya? Dia bisa beli baju virtualnya, gitu. Dan kita menambahkan selalu kurikulum kita dari tahun ke tahun itu update agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu seperti apa, kebutuhan industri seperti apa. Fashion ini malah sekarang lagi kekuatannya itu di sustainable fashion. Ya, jadi memanfaatkan produk-produk dari mungkin sisa garment atau apa, Ya, tapi dibikin fashion yang sangat hype ya. Jadi malah COVID itu mahasiswa-mahasiswa fashion itu menang kompetisi Kita, iya, internasional. Jadi malah Banyak mau berkarya. eksibisi ke Shanghai gitu. Gitu. Kita baru selesai pameran di Shanghai. Nah, Wih, mantap Gitu. juga ya Ya. Sobat Maestro ya. Nah itu dia. Cuman ini apa sih bakal muncul pertanyaan nih Bu Irena sama Bu Yosefin. Muncul pertanyaannya adalah, ini kalau saya nggak bisa gambar, nggak bisa desain, kira-kira bisa nggak ya gabung sama FSRD Maranatha gitu? ya. Udah tahu belum Mas kalau FSRD Maranatha tuh satu-satunya nggak ada tes gambar. Oh, aku belum tahu. Biasanya setahu aku selalu Daftar gambar ya. makanya sekarang ya. Oke, baiklah. Sama satu lagi ya. Jadi FSRD itu nggak ada batas usia ya. Jadi kita malah punya mahasiswa-mahasiswa yang senior loh gitu, yang secara usia senior malah sampai dia S3 walaupun di tempat lain. Tapi ada yang mulai tuh umur 50-60 tahun berkuliah. 50 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah terus soal menggambar itu jangan khawatir. Jadi gini, di kami itu sama ya founding fathers-nya itu menilai bahwa gambar itu sebetulnya skill ya, sama seperti kita tuh bisa menyanyi tapi ada yang jago menyanyi gitu, atau bisa naik sepeda. Nah itu skill yang bisa dipelajari sebetulnya.
Nah, jadi dulu tuh para founding fathers kita tuh pengen bikin FSRD yang kesempatan untuk masuknya tuh rata. Karena kemampuan menggambar di Indonesia tuh kan nggak sama sekolah-sekolahnya. Baru sekarang nih sekolah-sekolah pada mulai bagus ya kualitas mata pelajaran menggambarnya. Tapi banyak juga yang nggak sama. Nah, jadi dosen-dosen kami tuh berkomitmen mengajarkan mahasiswa sampai bisa gambar. Jadi kalau mau lihat lukisan-lukisan yang luar biasa ini, mahasiswanya nggak ada yang tes gambar sebetulnya. gitu. Malah waktu masuk selalu sama kami tuh disuruh ngegambar ya. Masih banyak yang ngegambar kayak misalnya yang sawah, gunung 2 sawah di Wadaw. tengah gitu. Itu masih banyak ya. Tapi dosen-dosen kami tuh sampai nulis buku memang dijual di Gramedia juga gitu. Jadi mereka dosen-dosen yang luar biasa. Dan kedua, kita tuh jaga kelas studio kita kecil. Jadi banyak yang nggak tahu FSRD Maranatha itu nggak punya asisten dosen loh. Semua diajar sama dosen dan kelasnya itu paling banyak 12 sampai 15 anak untuk studionya. Jadi dibarengi dengan pendampingan yang bisa dibilang semi privat lah sebetulnya di kita ini. Nah, kembali kalau menggambar sama desain itu gambar itu perlu untuk berkomunikasi. Tapi bukan berarti gak jago gambar, gak bisa mendesain. Sama kayak kita mungkin bisa mencipta lagu ya, humming, kita bisa nyanyi gitu. Walaupun kita gak bisa nulis not balok gitu. Iya, betul. Ya, jadi menggambar tuh mungkin sama dengan nulis not balok ya, bukan berarti kita gak ngerti musik gitu. Nah, jadi bisa sekali gitu. Oke, intinya sih bisa, yang penting ada kemauan lah ya. Ya, betul. Ya, dari kecil kita ngerti desain kok. Dari anak bayi aja kan udah ngerti. Dia menurut dia mainan yang lucu yang mana, mungkin pita yang bagus buat dia yang mana, pensil yang menarik mana. Jadi kita dari kecil sebetulnya desain tuh udah di bawah sadar. Oh, sampai gede juga gitu sebetulnya. Kita Selalu. tahu mana orang yang lucu. Milih istri misalnya. Betul sekali. Iya gitu. Iya. Nah, ini juga menarik nih. Kalau begitu, sebetulnya menjadi desainer itu sebetulnya mudah sebenarnya ya, nggak terlalu susah ya. Atau sebetulnya juga nggak juga sih. Nanti di semester tertentu bisa jadi susah gitu. Atau gimana tuh? Gini, kalau misalnya kan ada juga yang bilang gitu, kenapa sih kok desainer harus kuliah gitu ya? Sekarang kan banyak juga mungkin yang otodidak gitu, bikin logo lah, apalah segala macam. Nah, tapi bedanya kalau di perkuliahan itu kita kan dikasih banyak sekali studi kasus ya. Studi kasus, hampir kelima program studi ini selalu mengambil tugas-tugas itu dari hasil kerjasama dengan mitra. Jadi proyek-proyek nyata gitu loh. Proyek-proyek nyata tapi dibimbing gitu. Skalanya juga skala yang sulit gitu ya. Nah, jadi itu yang diperlukan gitu. Cara berpikir, cara memecahkan masalah, cara social skill-nya termasuk gitu. Sementara kalau kita ngambil skill-nya aja ya mungkin kita hanya bisa skill itu gitu. Tapi kita nggak bisa nggak cukup untuk kita running the whole business in the industry gitu, kira-kira kayak gitu. Kita ada kelas kolaborasi. Kelas kolaborasi. Ya, ya. Jadi kayak di interior sama DKV bergantian Di dengan fashion juga. fashion. Kita ngerjain proyek-proyek beneran. Jadi sekarang kita lagi ngedesain, ngerenovasi sundial di Kota Baru. Oh iya, betul di sana. Nah, itu jadi kolaborasi tim interior dengan DKV. Terus seragamnya juga didesain. Dari fashion. Jadi kalau semester lalu itu interior sama fashion kolaborasi untuk ngedesain seragam di 5-star hotel di Bali. Dan itu kita dampingi terus mahasiswanya dan mereka itu berkolaborasi betul-betul dari fashion dan interior mereka kerja bareng. Untuk gimana nih cara mendesain seragamnya, hotelnya tuh seperti apa. Dan sesuai mereka konsep ya. Dan mereka dipilih nanti pemenang terbaiknya dan karyanya dihakikan oleh universitas. Gitu. Jadi anak-anak juga punya hak cipta atas karya-karya yang mereka buat. Nah, ini menarik nih sebetulnya ya. Tapi kan kalau misalnya orang tua zaman dulu lah, atau mungkin ya anak-anak yang sekarang dijelasin sama orang tuanya mungkin ini kan biasanya yang dapat begitu anak D3 nih. Gitu, apakah anak S1-nya juga dapat atau memang sebetulnya itu program secara fakultas gitu? Program bareng fakultas. Oh, menarik nih Sobat Maestro ya. Jadi kalau di kita nggak ada pilah-pilah S1 sama D3, nggak ada sama sekali gitu. Karena masing-masing punya keunikan dan kedalamannya masing-masing ya. Nah, justru boleh nih nanti ngobrol sama alumni-alumni atau mahasiswa kapan-kapan ya gitu. Mereka justru saling ngajarin gitu.
Nah, jadi ya pengalaman Iya. kita jadi komprehensif. Kita punya 5 program studi tuh kaya sekali gitu. Wih. Dan mereka terbiasa Iya, iya, untuk iya. berkolaborasi dalam acara-acara, karena kan kita banyak acara ya. Salah satunya D3 ada acara Evolusia, lalu Oke. DKV ada acara lagi, Interior ada acara lagi, dan kita semua saling bantu. Panitianya gitu. bareng, Panitianya dosennya lintas, bareng. ya. Bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng. Bisnis bareng gitu ya. Wah. Banyak yang begitu sekarang. Wah, asik ya. Dimulai dengan makan jadi Begitu. bisnis. Wow. Nah ini sebetulnya menyambung ke ini mengenai bisnis itu sendiri nih teman-teman. Ini sebetulnya ya kalau misalnya masuk di FSRD sendiri, ini kan tadi ada ngomongin soal industri apa segala macam. Tapi ya itu mungkin kita kalau mau kerja dia. Tapi kalau misalnya ngomongin bisnisnya sendiri itu diajarin nggak sih sebetulnya? Diajarin. Jadi gini, kita tuh sebetulnya sesuai dengan visi misi kita tuh mendorong para mahasiswa kita tuh sebisa mungkin itu punya usaha sendiri ya, bisa membangun kewirausahaannya sendiri gitu. Iya. Atau kalaupun tidak, dia punya karakter sebagai leaders gitu. Oke. Karena kewirausahaan itu kan ujungnya leaders ya. Dimulai dengan leadership untuk diri sendiri. Nah, baru dia bisa memimpin orang lain. Nah, tapi kenapa kewirausahaan? Karena kami itu kan berprinsip bahwa kita semua tuh harus jadi berkat Iya. buat orang lain. Kalau kita bisa buat bisnis sendiri, itu kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan buat banyak orang. Nah, jadi kenapa kita dorong para mahasiswa kita supaya bisa gitu. Nah, sehingga di mata kuliah atau di kurikulum itu kita banyak sekali buka kesempatan supaya tentu materi diberikan, tapi juga banyak proyek-proyek yang mereka itu harus bisa berdiri sendiri, Oke. lihat kesempatan gitu ya. Business developmentnya seperti apa gitu. Ada yang bentuknya benar-benar mata kuliah kewirausahaan, ada yang kita kerjasama sama program sama Fakultas Bisnisnya Maranatha Iya. gitu misalnya gitu. Atau lewat kompetisi-kompetisi ini Iya. baru menang nih D3 Wis. juara 1 nasional ya. Iya, kewirausahaan. Dan nambahin juga di universitas kita baru ada program hibah inovasi ya. Oh iya, Jadi di gimana mana Maranatha itu memberikan grant gitu untuk program-program yang menarik diseleksi dan itu dibiayai oleh universitas. Jadi universitas sangat mensupport baik dosen maupun mahasiswa yang ingin melakukan inovasi dan terkait juga dengan entrepreneurship. Jadi kita dapat full support banget sih dari universitas. Iya juga. sih, ya memang iya wah ya zaman sekarang ya. Iya. Soalnya kan kalau misalnya goalsnya terutama anak-anak yang baru lulus kuliah atau apa segala macam, mereka kan pasti pengen aku pengen punya bisnis sendiri nih gitu kan, pengen entrepreneurship karena biar gimana pun ya untuk masa depan yang lebih baik Iya, Ada sih seperti itu ya. Kayaknya kecenderungan anak-anak sekarang juga mereka lebih pengen punya usaha sendiri ya, bisnis sendiri. Bener loh gitu. Jadi lihat dari survei-survei alumni juga ya yang disebarkan gitu oleh masing-masing prodi, banyak juga gitu dari alumni D3 juga fashion mereka buka butik sendiri. Walaupun memang awalnya nggak mudah ya, pasti kan karena mereka belum punya pengalaman kerja gitu kan real, Iya. mereka langsung gue harus berani nih buka butik sendiri gitu. Tapi perlahan dari yang tadinya kecil gitu ya masih disupport orang tua, sekarang tuh mereka tuh udah bisa stand sendiri gitu, udah bisa ngebayar orang juga gitu. Jadi lebih bangga gitu jadinya dari alumni sendiri. D3 Fashion ini salah satu yang paling rajin ngikutin mahasiswanya tuh ke berbagai kompetisi. Jadi kompetisi itu kan selalu pasti tugasnya tuh selalu yang kekinian ya, Iya. isu-isu terkini, teknologi terkini segala macam. Jadi mahasiswa-mahasiswa D3 itu juga punya jam terbang yang banyak sebetulnya, bukan cuma dari proyek nyata, tapi juga dari kompetisi dengan yang lain. Jadi mereka bisa ngukur kan, betul. di sini kayak gini, di sini berarti saya, betul. ya, seperti itu. Jadi pembelajaran itu nggak cuma dari dosen sih Iya, ternyata. betul. Iya. Jadi kita memang tuntut mahasiswa kita untuk banyak aktif di luar ya Bu ya, kayak pameran, kompetisi, kolaborasi bareng kampus lain juga. Asik ya sebetulnya ya. Jadi bisa ngukur kekuatan. Iya. Jadi kompetitifnya sportif ya. Iya benar. Terus juga bisa dibilang kayak apa ya? Ya dapat ilmu juga ya dan pengalaman pastinya dari kompetisi seperti itu ya. Wih hebat. Tapi salah satunya juga dosen-dosen kita juga kita dorong untuk berkarya ya. Jadi banyak dosen kita yang juga profesional gitu ya, profesional. Tapi saya bisa jamin karena gini, di kami itu kan kita punya nilai NHK, Integrity Care Excellence ya. Jadi dosen-dosen kita juga mereka tuh sejauh ini komitmen, waktunya ngajar, waktunya proyek-proyek gitu. Tapi proyek itu juga mereka banyak bagikan untuk anak-anak dalam artian
pengalamannya itu jadi ngebimbingnya bisa lebih praktis ya, Betul, buat betul. kesiapan mereka nanti lulus gitu. Betul. Di zaman saya S1 susah banget terjun ke dunia kerja karena kayaknya teori banget ya. Ya. Begitu masuk kerja, lah kok gini? Gitu. Berarti penting banget ya sebetulnya ya. Penting. Malah kita banyak ngundang coach sebagai coaching, coach gitu dari profesional. Jadi langsung mereka masuk ke studio. Kebetulan kemarin juga kita kan menang hibah kompetisi Kampus Merdeka itu. Jadi kita tuh pakai maksimal dananya tuh kita ngundang berbagai profesional, bukan kuliah umum loh, bener-bener coaching karyanya anak-anak, didampingin gitu ya, dikasih input gitu. Jadi cara mereka mengupas di dunia nyatanya tuh kan anak-anak jadi bisa tahu, gini ternyata ya kalau akademik gini, kenyataannya kayak gini, ya mereka memang harus dapat exposure itu sedini mungkin gitu. Supaya tahu nanti mereka kira-kira kalau gue kerja tuh bakal begini nih saya kerja nih. Gitu cara mengupas masalahnya begini gitu. Nah. Yang diharapin orang ternyata begini gitu kan gitu. Real problem. Real problem. Iya kan kadang-kadang kalau orang mesen baju aja ya, kadang-kadang gitu kan, aku maunya begini, begitu lihat, loh kok enggak begini, ulangi lah ya, gitu kan. Iya. Tapi kalau ngomongin tadi soal kerja, dari sisi karir sendiri abis lulus, itu sebenarnya mudah nggak sih? Buat mahasiswa kami. Iya, pengalaman dari sini alumni. Ya buktinya kayaknya masa tunggunya kita di bawah kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. 3 sampai 6 bulan kok. Bahkan banyak yang kurang dari 3 bulan juga. Karena ketika mereka tugas akhir pun udah banyak industri yang ngecup gitu maksudnya. Ngebuk. Makanya cuma sayangnya memang terkendala sama COVID ini jadi online ya. Biasanya kalau mereka offline itu semua kan udah pameran karya terakhir mereka udah siapin kartu nama, sama kita memang disuruh begitu. Jadi mereka biasanya udah langsung direkrut, diajak proyek apa segala macam. Kita undang industri-industri juga biasanya pada saat pameran akhir. Berarti pas lagi pameran ada industri langsung atas nama Josephine, Anda kerja di sini ya, langsung gitu. Jadi udah kayak karir day ya sebetulnya gitu. Apalagi mereka yang berani untuk wirausaha ya mungkin ya. Itu mah belum lulus juga udah langsung punya kerja mungkin ya. Rata-rata mereka tahun ketiga itu banyak yang udah pada mulai kerja gitu. Nah jadi kita kadang-kadang dosen-dosen juga ngebimbing di luar kurikulum lah gitu. Mereka banyak nanya. Nah satu lagi kita tuh kekuatannya itu semua program studi itu bersama dengan himpunan profesinya. Jadi kurikulumnya dibuat bersama dengan mereka. Jadi kurikulumnya bukan akademik loh, dilihat sama direview sama himpunan atau asosiasi desain profesi. Nah, lalu mata kuliah kita juga ada yang mengajar bareng dengan mereka. Kode etiknya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi update ya setiap semesternya. Dan kita juga rutin mengadakan focus group discussion dengan mereka gitu. Nah, fokus group discussion itu paling penting buat kita. Jadi tiap kali DS, lalu kita ada fokus group discussion. Betul. Jadi langsung denger, mereka punya masukan begini, langsung kita action tahun depannya evaluasi lagi. Jadi kita tuh lincah sekali ya kalau bisa dibilang ya gitu. Dosennya sibuk banget kayaknya. Kayaknya menyenangkan ya. Anak-anaknya juga pokoknya nggak ada kalau yang namanya nggak ada kerjaan tuh nggak ada. Pasti ada kerjaan ya. Nah tapi yang pasti karena banyak kerjaan ini, banyak kegiatan, muncullah ini saya dengar tadi ada Evolusia. Ini katanya nih kalau bahasa skripnya ini sebuah implementasi dari segala hal yang dilakukan oleh mahasiswa dari FSRD Maranatha. Nah saya pengen tahu nih, mungkin juga Sobat Maestro perlu tahu juga Evolusia. Kalau saya sih udah lihat contekannya di Instagram. Tapi sebetulnya apa sih itu? Boleh jelasin dulu nggak buat Sobat Maestro? Itu Ibu Josephine yang jelasin. Tapi saya mau bilang dulu kalau buat saya pribadi, tiap tahun nunggu Evolusia itu kayak nunggu hari ulang tahun. Oh ya? Soalnya selalu ya itu kolaborasinya bukan cuma fashion ya, udah pasti karya fashionnya luar biasa, para lulusan tugas akhir kan. Tapi seluruh acara itu dikemasnya bersama-sama. Ini hasil karyanya keluarga besar FSRD gitu. Silakan Bu Josephine. Oke, jadi Evolusi itu adalah acara tahunan dari program Diploma 3 Seni Rupa dan Desain Konsentrasi Fashion. Nah, ini tahun ini tuh kita udah nyampai Evolusi ke-11. Wih, banyak udah ya. 11 tahun kita rutin gitu, setiap tahun kita mengadakan itu, dan itu bisa dibilang bukan hal yang mudah ya. Kita sebagai kampus swasta pertama di Indonesia yang berani mengadakan fashion show tunggal gitu untuk para alumni kita sendiri. Biasanya kan kolaborasi ya dengan misalkan Jakarta Fashion Week atau Indonesia Fashion Week gitu. Kita juga melibatkan mahasiswa kita di sana. Namun kita memberanikan diri untuk kayaknya keren nih kalau final
work mereka tuh di show in tunggal dan mereka doang gitu sebagai desainer utamanya gitu. Dan itu disambut baik oleh banyak universitas di luar, baik dalam dan luar negeri. Jadi kayak tahun lalu kita mengajak kolaborasi partner kita yaitu Keimyung University juga untuk turut memberikan karya mereka di sini. Sebelumnya juga offline juga mereka pada bawa bajunya sampai dikirim ke Indonesia, kemudian diparadekan gitu. Dan kita juga ngajak dari kampus-kampus lain juga di Indonesia untuk terlibat dalam acara ini gitu. Nah, kelebihannya di 2 tahun terakhir karena online ya justru kita bisa explore lebih banyak kegiatan nih. Webinar jadi lebih banyak pesertanya yang mungkin kalau harus datang ke kampus tuh 50 orang gitu kali ya terbatas gitu ya. Sekarang dengan adanya webinar kita bisa mengadakan online, penontonnya bisa jadi makin banyak kan gitu. Jadi bisa melibatkan juga gitu lebih banyak pihak gitu di tahun ini. Dan tema tahun ini itu adalah inclusivity. Inclusivity itu kita merayakan keberagaman perbedaan. Yang saya lihat kecenderungannya dari beberapa tahun terakhir ini kan banyak isu-isu terkait ras, perbedaan gender, sosial itu masih diangkat gitu dan masih jadi pemicu apalagi selama COVID gitu ya. Isu ras tuh santer banget sehingga tahun ini D3 memutuskan untuk mengangkat tema inclusivity. Kita merayakan perbedaan itu justru bisa menjadi hal yang sangat menarik gitu untuk dihadirkan ke dalam koleksi-koleksi fashion. Asik. Nah, kapan tuh? Oh ya, acaranya tanggal sekarang promonya. Acaranya tanggal Jumat ini, tanggal 10. Nanti di situ kita akan bisa lihat 26 karya-karya terbaik mahasiswa angkatan tahun lalu dan juga lulusan tahun ini untuk menampilkan karya-karya mereka. Dan itu pengerjaannya seperti yang tadi Bu Irana bilang, itu hasil kerja keras berbagai program studi. Jadi yang lembur-lembur bergadang bukan cuma anak fashion, tapi juga anak DKV, anak interior, anak seni murni, semua barengan untuk bisa nyajiin yang terbaik nih buat temen-temennya juga. Karena biar gimana pun itu jadi portofolionya juga ya. Benar banget gitu dan ya. banyak yang kayak misalkan ada beberapa alumni yang mereka justru sampai diterima kerja di luar negeri karena portfolio dari Evolusia ini, gitu. Karena memang tuntutan kita itu kelasnya kelas profesional gitu ya. Jadi kita juga kerjasama sama art director, sama model, itu semuanya pro. Jadi udah standarnya memang benar-benar fashion show yang profesional gitu. Agar mereka siap nih ketika mereka harus jadi lulus, mereka jadi independent designer, mereka ngerti gimana sih cara nge-help fashion show secara profesional, bagaimana caranya berkolaborasi, karena kolaborasi dan komunikasi itu penting banget, faktor kunci agar project-project kita itu berhasil gitu dan terimplementasi dengan baik. Wah, itu dia ya Sobat Maestro, seru banget. Dan Kanon Kabarnya juga mau bikin desain untuk orang maestro juga ya. Baju. Mbak, itu saya mengada-ngada, maaf. Ini project setelah ini ya. Kita bicarakan setelah ini. Siap. Iya, gratis, makasih ya Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau tambahkan ya, jadi kalau buat saya tuh kebanggaannya. Nah makanya kenapa kita tuh butuh benchmarking studi banding gitu ya. Jadi saya bangga sekali dengan para mahasiswa kami ini. Mereka tuh satu konsep itu bikin 4 karya busana yang secara mandiri. Jadi kalau dilihat karya-karyanya sampai kalau perlu tuh ngeprint sendiri, kainnya ngedesain sendiri gitu ya, sepatunya, tasnya itu satu orang. Kalau di tempat lain banyak kan tuh tugas akhir banyak yang bergrup ya gitu. Kalau di kita sendiri karya 4. Nah terus udah gitu secara teknik nanti silahkan dilihat ya. Jadi mereka tuh udah mateng lah ngejahitnya, polanya segala macam. Karena dosanya juga praktisi yang hebat-hebat gitu ya. Jadi banyak yang kadang-kadang nonton fashion show kita juga udah pengen beli gitu saat itu gitu ya gitu. Bisa nggak beli yang ini gitu ya. Jadi udah ready semua matang secara desain gitu. Dan ya itu jadi suatu kebanggaan. Nah makanya jadi kebanggaan bersamanya FSRD. Dan kita juga didukung oleh universitas. Jadi dulu itu kita belum ada tempat yang mumpuni untuk fashion show ya. Tapi dari dulu kita tuh memang nggak mau di luar gitu ya, kita berusaha supaya eksklusif gitu, apakah di hotel atau di mana. Akhirnya kita punya auditorium yang megah sekali dibangunkan oleh Maranatha. Jadi biasanya kita fashion show tuh di situ dengan layar yang luar biasa. Nanti boleh dengan penonton sekitar 1.000 orang. Ya, dan kita selalu ada bintang tamu khusus. Sebelum COVID, Sobat Maestro. Tapi setelah COVID, mereka bikin klip-klipnya ini yang luar biasa gitu, nguliknya. Sampai bisa bikin animasinya, bikin maskotnya. Jadi makanya
akhirnya bergeser yang tadi saya cerita ya gitu ya. Kebutuhan desainnya bukan lagi hanya sekedar fashion show-nya, tapi packaging keseluruhannya itu akhirnya semua desainer kena gitu seninya gitu. Sebagai anak makin kebagian malah gitu ya, bikin Makin banyak yang terlibat. presentasinya gitu. Jadi ya COVID membawa berkah sih kalau menurut Iya. saya. Dan orang bisa jadi nonton terus ya. Karena kan Iya. acaranya ada di YouTube, universitas. Bisa ya. direview lagi Iya, buat anak-anaknya juga, portofolionya nggak hilang gitu kan, kayak gitu. Iya betul-betul menarik sih. Tapi itu baru salah satu aja Sobat Maestro ya teman-teman juga. Nah sebetulnya juga masih ada event-event lain nggak sih di FSR Desk Nah sendiri? ini giliran Ibu. Oh, Iya. iya. Kita memang Banyak sekali kegiatannya. Iya banyak kegiatan, jarang tidur. Karena memang gini ya, jadi kita memang bekerja keras ya. Itu kerja keras dosen dan para mahasiswa juga. Jadi sebanyak mungkin kita mengekspos mahasiswa itu bisa keluar gitu. Mereka bisa presentasi, ketemu temennya, ketemu masyarakat, ketemu siapapun itu. Dan bangga dengan karya-karya dia sendiri. Jadi kalau kita itu ujung tombaknya pameran ya. Oke. Nah jadi Seni Murni ini lagi ngadain Maranatha Art Festival nih. Itu malah ngajakin anak-anak SMA. Teman-teman ya Sobat Maestro yang SMA, cek di IG-nya Fine Arts Maranatha. Nah itu karya seni apapun. Nah itu hadiahnya juga lumayan itu gitu ya. Jadi itu untuk meningkatkan kegairahan dan juga percaya diri ketika berkarya ya. Karena seni itu kan bapaknya desain tuh. Yeah. Ya, nah seperti itu. Nah lalu interior juga lagi bikin lomba interior, Interspekta namanya. Kemarin baru beres Intervarsity itu malah kita kolaborasi dengan Malaysia. USM itu one of the best university di Malaysianya ya, sama Ciputra. Nah itu baru selesai. Akan ada lagi lomba yang lain di bulan Januari. Lalu tadi saya cerita sedikit kan interior design itu menang hibah kompetisi Ngampus Merdeka itu senilai 1,1 M. Jadi itu kita malah dinilai satu yang terbaik dari 142 program studi yang mendapatkan hibah ini. Nah salah satunya itu kita perhatikan UMKM. Nah supaya makanya mahasiswa itu sensitif ya terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang lagi ada pameran hasil dari hibah itu. Mereka mendesainkan booth-booth dan display untuk pengusaha UMKM. Udah bisa langsung dipakai, udah ada ukurannya apa segala macam. Jadi itu udah ada sedang berpameran juga. Nah nanti yang besarnya itu Hajat Jagat. Jadi setelah evolusi salah satu yang terbesar itu Hajat Jagat. Itu semua program studi itu berpameran bersama. Jadi dari mahasiswa tahun pertama sampai tahun terakhir itu semua bareng-bareng dan mereka biasanya bersama-sama dengan universitas lain kita undang, baik lokal maupun internasional, supaya itu tadi benchmarking gitu kan. Iya, Nah betul. gitu. Nah seperti itu. Hajat Jagat nanti tahun depan. Tahun depan ya. Wah, banyak ya. Ya, serangkaian sih acaranya. Oh, rangkaian lagi ya. Serangkaian. Nggak tidur tuh kayaknya. Tapi makanya sebetulnya gini ya, saya sendiri sebagai dosen dan dekan juga ya, jangankan mahasiswa, kami aja kayaknya excited banget ya kerja di dunia ini gitu ya gitu, karena kayaknya nggak habis-habis tuh terinspirasi gitu Iya. ya. Kalau gitu. nggak ada kegiatan tuh ya. Nggak asik ya gitu ya. Iya sih. Iya benar-benar sih. Karena itu yang menghidupi kita gitu ya. Kita Betul. bisa jadi berkolaborasi dengan yang lain, kita berkomunikasi dengan yang lain tuh ada tujuannya gitu untuk create something gitu. Dan itu kita coba biasakan juga ke mahasiswa kita. Waktu COVID juga kita kayaknya salah satu yang paling dulu loh. Apa tuh? Bikin desain, kita bikin acara-acara online buat kalangan umum, buat anak-anak. Terus teman-teman dari T3 ini malah bikinin seragam-seragam buat ini. Buat APD. APD kedokteran. yang tapi di desain Iya, jadi yang lucu. lucu-lucu gitu, biar nggak stres gitu ya gitu. Jadi COVID menyenangkan gitu ya. Itu gimana? Nggak, COVID maksudnya. jadi COVID itu malah kita produktif banget Iya, ya. kita gitu. bikin Iya, banyak acara jadi juga. sebelum yang lain terus jahit masker rame-rame gitu Iya, ya. kita aja bagi-bagi mahasiswa gitu. kita untuk jahit masker. Jadi- Saya lupa ada berapa banyak, ada berapa ratus atau 1.000 gitu masker kita bagi-bagiin ke orang-orang yang kurang mampu di daerah-daerah untuk bisa mereka juga tetap bisa pakai masker. Ketiga kota ya, kalau nggak salah. Iya, ya. kita Ketiga kerja kota. sama. Seru sih ya. Dan Sobat Maestro kalau misalnya tadi dibilang kok kayaknya banyak banget nih kegiatan mahasiswanya gitu kan, belum lagi mungkin tugas gitu ya. Tapi ya kalau diperhatiin nih dari tadi ini dosen loh. Maksudnya Seasik ini ya.
ngobrol. Yuk daftar. Relax aja. Kayak nggak berasa dosen. Kayak nggak berasa dosen. Kita bukan dosen. Wow, saya dekan. Ya Bang. Pak, terima kasih. Nanti tolong ditanda tangan suratnya Pak. Baik, Pak. Aduh, tapi memang kalau ya ini kita rada-rada keluar dari skrip ya, maaf ya. Asik itu nggak sih kuliahnya kalau di FSRD? Ya asik ya. Asik ya? Karena gini, tugas kita tuh kan bukan cuma ngasih ilmu ya. Jadi tugas kita nomor satu tuh keep inspiring people gitu kan gitu. Nah jadi ya dari pembawaan kita, dari obrolan kita, bagaimana kita menyampaikan gitu kan. Karena kita kan sebetulnya building people untuk dia tuh siap untuk berkarya gitu. Kebetulan ya program studinya di ranah seni rupa desain gitu ya. Tapi saya sih cukup bangga sama anak-anak kami, pembinaan kami juga jalan gitu ya. Jadi mereka rata-rata lulus itu ya pada jadi ya dan jadi orang yang juga inspiring orang lain, leaders who build another leaders gitu ya. Saya tahu lah masih banyak kerja yang harus kami lakukan ya, sistem berubah, tuntutan berubah. Sekarang dengan adanya COVID kita belum bisa onsite, otomatis social skill-nya pasti berubah gitu ya. Kita harus pikirin caranya gimana gitu. Tapi saya percaya nomor satu tuh Tuhan nggak pernah lepas tangan. Jadi kekurangan kami tuh pasti ketemulah caranya gimana untuk menyempurnakan si anak-anak ini supaya jadi lulus benar-benar bisa dipakai dan ngasih manfaat buat masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Ya, tenang, masih banyak pertanyaan. Masih ada. Kirain tadi closing. Baru mau tidur, kan belum tidur ini dari tadi. Jangan closing dong. Ya, nanggung 2 lagi. Aku mau nanya lagi nih. Ini mau tanya tentang pencapaian apa aja yang pernah atau yang sudah diraih FSRD saat ini, dan kira-kira nih mau pengembangannya kedepannya seperti apa dalam konteks sebagai kampus merdeka tadi. Silakan. Banyak banget nih dari Bu Ira. Ya, jadi kalau akreditasi ini salah satu juaranya ya, sudah akreditasi A, interior udah A, lagi menuju ke akreditasi internasional. Karena ya itu kita sebagai desainer itu kan kita harus punya wawasannya tuh global tanpa lupa sama budaya kita sendiri. Sekarang boleh lihat Sobat Maestro, buku-buku tentang budaya Indonesia, apakah itu batik kayak apa kayak keramik ya, coba pergi ke toko buku, lihat berapa banyak buku yang ditulis oleh orang Indonesia. Jarang sekali, mungkin cuma sebelah tangan gitu. Jadi artinya apa, orang-orang luar tuh lebih menghargai apa yang kita punya. Tuhan udah kasih kita kekayaan luar biasa, karena saking banyaknya kita take it for granted gitu ya. Sementara orang lain tuh nyari setengah mati gitu. Nah jadi pencapaian prestasi ya tentu saja kita mengejar supaya kita tuh boleh diakui di level internasional lewat akreditasi salah satunya ya gitu, supaya nama Maranatha ini sudah diakui internasional, nanti lulusannya juga mungkin lebih mudah untuk berkiprah gitu. Kemanapun dia berada. Kita punya lulusan yang di Polandia, di Jepang, di mana gitu ya gitu. Tersebar ya. Tersebar. Prancis. Ya di Prancis, apalagi tuh yang China. fashion ya. Nah itu. Jadi otomatis kita berjuang untuk itu ya. Karena kita swasta, apa-apa kan harus mandiri. Nah jadi kita buka networking sebanyak mungkin, kita genjot kualitasnya. Hibah-hibah ini adalah salah satu salah 2 dan salah 3 yang penting ya, yang support pemerintah itu. Jadi kami tuh sangat bersyukur lah ada di ranah pendidikan di Indonesia gitu, karena pemerintah juga sangat mensupport universitas-universitas swasta ya, sama dengan mereka mensupport yang negeri gitu, nggak kalah gitu ya. Sehingga kita itu benar-benar bisa mendapatkan suntikan-suntikan di mana kita tuh bisa genjot kerjasama dan kualitas. Jadi mungkin kedepannya yang kita mau kejar yaitu semua bisa diakuin secara internasional. Oke. Go international juga. Go international ya. Jadi alumni kita juga bisa lebih accepted di luar negeri juga gitu, nggak cuma di Indonesia aja. Makanya kita juga sekarang lagi menggalakkan hak cipta baik dosen maupun mahasiswa supaya makin menghargai desain lah ya gitu. Bukan urusan dibayar atau nyari uangnya, tapi bahwa suatu desain itu hasil pemikiran, hasil karya intelektual itu bisa dihargai seperti seharusnya. Karena kalau kita nggak menghargai karya kita sendiri, ya jadinya kayak gini gitu. Karya kita tuh diambilin sama iya benar. orang yang bukan bangsa Indonesia, dan kita don't mind at all gitu ya. Gitu. Oke, ya udah. Oke, gitu malah keren ya gitu. Harusnya kan kita tuh
kenapa bukan kita yang bikin, kenapa kok bukan kita gitu ya, harusnya kan Jadi seperti di itu. tugas-tugas kita encourage mahasiswa kita juga, karya-karya mereka yang terbaik-terbaik semua kita haki. Tapi kenapa sih sebetulnya yang bisa muncul fenomena kayak gitu ya? Apakah terlalu cuek kah atau gimana sih sebetulnya? Ya mungkin dulu karena kitanya sendiri mungkin berangkat dari budaya yang juga seringnya mengcopy yang lain ya dulunya ya gitu. Tapi sekarang kayak YouTube segala macam juga, musik juga nggak boleh sembarangan. Benar. Ya, Nah jadi ada di situ credits. ya gitu kreditnya harus selalu ada. Nah jadi minimal itu udah langkah yang sehat sekali lah untuk perkembangan dunia desain, apapun desain itu, termasuk seninya juga gitu. Oh, oke. Nah, seru kan? Seru dong. Ini karena seru, kira-kira kita kalau mau masuk di FSRD mulai tahun depan udah bisa ya? Bisa lah ya? Bisa. Atau udah penuh nih jangan-jangan? Wes. Kita penerimaan tuh sepanjang tahun kok sekarang. Sepanjang tahun ya? Karena untuk mempermudah ya, apalagi lagi COVID ini banyak. Tapi kan kita juga nanti bisa cari informasi lebih di websitenya Maranatha ya. Jadi kita penerimaan tuh mudah. Terus udah gitu jangan takut karena nggak bisa gambar, nanti diajarin di Betul. sini. Nah terus satu lagi juga adalah suka jadi ngeblank. Persyaratan usia tadi? Nah ya benar, nah Ya, itu ya, jadi nggak ada persyaratan usia gitu Oke. ya. Jadi siapapun ayo yang pengen kuliah, pengen datang lihat dulu, sit in dulu juga sebetulnya Ya. dengan senang hati ya, silahkan kontak kami ini gitu. Jadi saya pengen tahu kayak gimana sih gitu, kontak aja gitu. Oke. Dan kita juga banyak kerjasama ya Bu ya sekarang ini dengan SMP dan SMA. Itu mereka sampai request khusus untuk ada kelas fashion, ada kelas grafik, ada kelas interior gitu. Iya. Jadi kita mulai ngasih apa itu desain gitu sedari dini gitu ke anak-anak SMP. SMP, gitu SMA ya? Ya, Iya. kayak saya rutin di SMP itu juga dari SMP malah ya Iya. gitu, udah bikin ekskul gitu, ekskul fashion. Ya kita ada game kerjasama dengan Iya. banyak Game juga sekolah. ada. Iya. Terutama yang satu yayasan. Sama satu yayasan. Oh iya pasti diprioritaskan. Yang gak yayasan juga ada. Oke, jadi sebetulnya dari ya kalau misalnya teman-teman atau sobat Maestro ini sekarang yang sedang mendengarkan ya, dan juga yang nonton nih di YouTube. Nah, di YouTube channel Maestro Radio Bandung, untuk tadi ya yang mau ikutan desain, balik lagi nggak harus jago gambar, tapi bisa mah harusnya bisa dong ya. Dia akan nggak bisa. bisa, dia kan perlahan bisa. akan bisa. Iya kan? Karena Tapi kita nggak latih harus- terus. Nah, karena dilatih terus, yang penting ada kemauan. Iya. Itu aja ya. Dan Iya. suka. Dan gitu. suka, Iya. betul. Ya penting untuk ini ya, gini, banyak yang menganggap bahwa desain itu gampang. Masalahnya kan bukan gampang nggak gampang. Semua kuliah atau apapun itu pasti ya nggak ada yang gampang Iya gitu. sih. Nah, cuma maksud saya gini, jadi jangan, nomor satu harus pakai hati ya. Ketika kita memang benar-benar menyukai desain atau menyukai kedokteran atau menyukai teknik gitu, kan nomor satu emang harus mulai dari emang kita pengen itu gitu, bukan kata siapapun. Kata si mami. Nah, ya jadi kita memang banyak Iya. ketemu kendala justru sama anak-anak yang mungkin tidak menemukan itu sejalan dengan dia inginkan gitu ya. Sayang, jangan begitu gitu. Iya. Ada satu juga yang kadang-kadang stereotip di Indonesia, kalau ngambil seni murni itu, aduh ngapain sih kamu nanti jadi seniman gitu ya. Iya. Ya justru seniman kita ini udah beda. Kalau di Maranatha kita ajarin kewirausahaan, diajarin bisnisnya juga gitu ya. Jadi bukan cuma keilmuan aja gitu. Nah jadi banyak kok sekarang yang justru lulusan seni bisnis murni art kita ya. nih hebat-hebat sekarang gitu loh. Jadi udah harus berubah lah paradigmanya gitu. Jadi banyak yang justru masuk ke desain karena khawatir orang tuanya bilang nggak boleh jadi seniman. Akhirnya ternyata dia pindah ke seni murni, emang jalannya di situ sukses pula. Udah Iya. sekarang Iya. mendunia gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Suka pasti. Pokoknya nggak suka nggak boleh jadi seniman. Ya Masuk coba udah dulu berubah, ya, gitu ya. ya. Terus dijelasin karena ya pasti nyari informasinya ya itu tadi Ya. datang ke sini aja ya Ya, gitu ya, ya. Oke, ini satu lagi yang menarik. Ini kan lagi kok pandemi nih. Menerima kelas online atau gimana nih, Bu? Iya, kelasnya bisa dari mana aja ya Kelasnya sekarang. iya. Soalnya kan kayak ada beberapa teman juga bilang, aku bisa loh kuliah dari Papua. Oh iya. ya. Ada ya. mahasiswa kita dari Papua Ada ya? memang. Oh, tapi nanti tetap harus kesini kah atau tetap masih bisa dilayani secara online? Kita masih berusaha untuk bisa melaksanakan secara online. Karena gimana pun juga kita kan nggak ngelihat mahasiswanya aja, tapi juga ngelihat keluarganya ya.
kalau dia pulang ke rumah apakah dia ada risiko, mungkin di rumah tuh ada yang manula atau apa. Jadi kita juga harus memikirkan hal-hal seperti itu, bukan cuma masalah mahasiswanya ya, mungkin yang muda-muda sakit langsung sembuh lagi gitu ya, tapi keluarganya juga kita harus pikirkan. Nah, jadi kita masih mencari jalan gimana jalan terbaik. Kalau dia pengen ke Bandung ya kita biasanya udah bisa hibrid sih dengan jumlah terbatas. Ruangan kelas udah kita siapin, tapi kita juga udah nyiapin ruangan yang memang bisa buat online offline iya. anak yang mau datang terbatas bisa juga gitu. Karena ya, tapi dosen kita jago-jago ya sejauh ini ya. Ngajarin harus bisa beradaptasi. Ngajarin jahit ya. Jadi dosen-dosennya YouTuber. Bu Yusuf ya, Jadi gitu. YouTuber ya. Hai guys. Ya. Justru yang senior, salah satu dosen senior itu yang paling rajin Iya, bikin paling rajin bikin konten YouTube. YouTube. Dari Konten sejak YouTube awal penjahit. COVID. Udah ada AdSense belum? Bisa dilihat itu. Iya. Ibu Indrayanti. Iya. Oke, tapi ini juga salah satu contoh-contoh ininya ya. Ini fashion illustration. Fashion illustration Sobat Maestro ya. Iya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di YouTube channelnya Radio Maestro, di sini juga ada beberapa fashion illustration hasil-hasil dari mahasiswa. Ya, yang tadinya nggak bisa gambar, Yang nggak jadi bisa- kayak gini. Betul sekali. Ya, begini kayak Bangga soalnya. iya dong. Ini yang dulu gambar Gunung 2 dengan sawah di ya, tapi sekarang ada bisa gini. Rata-rata mereka kan gambar tuh kita waktunya juga 2 semester ya. Jadi Iya. 1 tahun, jadi sampai memang benar-benar jago. Ya ini lihat aja lukisan-lukisannya bisa seperti itu kan. Iya loh, jago loh ini ya. Iya. Wah. Tuh yang itu yang apa? Museum Oh iya, itu. benar. Itu kan bisa detailing seperti itu. Luar biasa. Oke, Sobat Maestro mau lebih jelas nonton di YouTube channel ya Maestro Radio Bandung ya. Dan kalau mau lebih jelas lagi boleh datang ke Maranatha maksudnya ya. Temui kami. Temui kami. Oke, terakhir sebagai penutup. Oke, terakhirnya udah 3 kali nih. Oh, terakhir ya, iya. Ibu Irena dan Ibu Yosefin, silakan buat Sobat Maestro ada pesan apa, silakan. Kita tunggu di FSR di Maranatha. Iya benar. Santai. Oh ya, Evolusia Jumat ini Ya. jam 5 sore stay di YouTube Universitas Kristen Maranatha. Sekali lagi, coba sekali lagi. Evolusia 2021 stay di YouTube Universitas Kristen Maranatha Jumat ini jam 5 sore. Oke. See you. Baiklah, Jumat tanggal 10. 10. Sekali Jumat lagi Jumat ini tanggal. ya. Jumat ini. Bukan Jumat kemarin. Iya, kan ditayangin di YouTube. Kan Iya. nggak hilang kita ya. Jadi Jumat ini tanggal 10 Desember 2021. Siapa tahu yang nontonnya 2022. Sebentar lagi sih ya 2022. Oke, Bu Yosefin terima kasih, Bu Irena terima kasih Terima kasih, banyak Kak Riki. ya. Salam buat semua teman-teman di FSRD Maranatha ya, dan Sobat Maestro terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti perbincangan kita Maranatha X Maestro Podcast di kali ini. Ya, jangan lupa untuk menyaksikan program Maranatha X Maestro Podcast di YouTube Maestro Radio Bandung, dan jangan lupa juga untuk menyaksikannya atau menikmati programnya di on air di 92,5 Maestro FM Bandung. Terima kasih, dadah. Thank you Sobat Maestro. Ditunggu di FSRD Maranatha. Asik. Tetap loh, daftar silakan. Yeay. Ini sudah ya. Sudah. Belum di-cut terus aja. Gitu. Oh gitu. Nyanyi tuh sekarang. Boleh.